Dimulai saja, Mas. Kita mulai nggih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, terima kasih atas partisipasi, terima kasih sudah bergabung di virtual library kelas season ke-8 ya hari ini ya. Jadi season 8 yang mengusung tema sebagaimana yang ada di flyer, yaitu katalog online dan layanan di era new normal. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih. Ini ada yang mengingatkan teman-teman semuanya. Hari ini saya sangat berbahagia sekali, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Untuk itu ada pantun buat teman-teman semuanya. Bunga melati harum, semakin wangi, bermekaran dari sungguh senang rasanya hati ini bisa bertemu teman-teman di sini. Mudah-mudahan disertai dengan keikhlasan hati, tidak ngantuk apalagi melarikan diri sebelum acara selesai begitu ya. Karena nanti ada sertifikat free yang akan dibagikan. Baik teman-teman sekalian, mengawali dari pertemuan kita hari ini, sesuai tema akan hadir bersama kita dua narasumber yang tentu saja beliau ini sudah ahli atau beliau ini sudah berada di posisi masing-masing. Yang pertama nanti kita akan kehadiran Bapak Haji Dr. Andes Habib Manan MM. Kemudian ada juga narasumber yang kedua, Bu Nurul Hidayah SOS. Tentu saja teman-teman semuanya selama ini sudah dilayani oleh beliau-beliau. Sudah bertemu. Jadi buat teman-teman yang aktivis perpustakaan pasti akan mengenal beliau berdua. Baik, tidak panjang lebar, saya akan mengenalkan narasumber yang pertama, yaitu Bu Nurul Hidayah SOS. Beliau adalah alumni S1 Perpustakaan Unpad. Saat ini beliau berposisi atau mendapatkan posisi bagian administrasi dan bendahara. Jadi gimana kabarnya Bu Nuhi? Sehat-sehat nggih? Alhamdulillah sehat Ari. Menyampaikan materinya barangkali memberikan karena memang sekarang ini kita sudah membuka layanan tatap muka, termasuk juga sudah memberikan layanan baca di tempat. Barangkali teman-teman yang hadir hari ini barangkali ingin tahu bagaimana prosedur pemanfaatan layanan. Untuk itu kami persilahkan kepada Bu Nurul Hidayah SOS untuk menyampaikan materi terkait layanan di era new normal. Dipersilakan kepada Bu Nurul. Terima kasih kepada Pak Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana prosedur layanan di perpustakaan UIN Sunan Ampel. Teman-teman di sini apakah ada yang belum pernah sama sekali ke perpustakaan? Ya, saya yakin semoga dari teman-teman semua ini sudah pernah berkunjung ke perpustakaan, nggih. Untuk bagi yang kalian yang sudah pernah berkunjung ke perpustakaan, boleh dong chat di situ bagaimana kesan perpustakaan kita, bagaimana kesan dari perpustakaan UINSA. Begitu masuk di perpustakaan UINSA, apakah ada kesan yang bagus, interior perpus ternyata bagus, atau begitu masuk ke perpus melihat petugasnya, kok petugasnya jutek-jutek, atau judes-judes, boleh ya ditulis di chat di sini. Oke, saya akan memulai materinya. Langsung saja. Tunggu. Foto ibu lah. Nih. Prosedur pemanfaatan layanan di perpustakaan UIN Sunan Ampel.
Nah, syarat berkunjung ke perpustakaan UINSA ini, kalian wajib menggunakan masker karena masih dalam masa pandemi, jadi wajib ke perpustakaan menggunakan masker. Dan kemudian pengunjung perpustakaan harus sudah vaksin 2 kali. Dan wajib mengunduh aplikasi Peduli Lindungi di handphone kalian. Karena apa? Karena begitu masuk ke perpustakaan, kalian harus men-scan barcode Peduli Lindungi. Jadi begitu akan masuk ke perpustakaan, kalian harus men-scan barcode ini. Kemudian kalian harus mempunyai KTM, harus membawa KTM. Jadi untuk mahasiswa yang semester 3 dan semester 1 karena KTM-nya masih berupa PDF atau online, sebaiknya kalian untuk mencetak KTM kalian. Karena apa? Nanti untuk peminjaman di koleksi Tandon itu harus menyerahkan KTM. Kemudian kuota kita dibatasi 150 pengunjung dalam 1 hari. Nah, siapa saja keanggotaan yang menjadi anggota dari perpustakaan UINSA ini, yaitu anggota dari internal Sivitas Akademik UIN Sunan Ampel, yang pertama. Yang kedua, dari eksternal Sivitas Akademik UIN Sunan Ampel. Siapa saja yang dari internal Sivitas Akademik UIN Sunan Ampel, yang pertama yaitu mahasiswa S1, kemudian mahasiswa pascasarjana, dan yang ketiga, dosen dan karyawan. Untuk mahasiswa S1, kalian sudah secara otomatis menjadi anggota perpustakaan UINSA dan wajib mengunggah foto terbaru dan formal di http://katalog.winsba.ac.id/upload. Kemudian untuk mahasiswa pascasarjana, ini yang belum pernah sama sekali ke perpustakaan, begitu masuk ke perpustakaan kalian harus menuju ke bagian administrasi. Karena apa? Karena untuk mendaftarkan menjadi keanggotaan, untuk mengisi formulir keanggotaan sebagai anggota perpustakaan UIN Sunan Ampel. Karena untuk mahasiswa pascasarjana ini secara tidak otomatis menjadi anggota perpus. Jadi kalian harus mengisi formulir terlebih dahulu, kemudian membayar iuran keanggotaan sebesar 50.000. Nah, untuk keanggotaannya ini berlaku selama setiap semester per 6 bulan sekali. Nanti setelah 6 bulan kemudian kalian wajib registrasi dengan membayar 25.000. Untuk mahasiswa pascasarjana ini bisa meminjam buku sebanyak 5 eksemplar. Jadi untuk mahasiswa pasca yang sudah menjadi anggota perpustakaan bisa meminjam buku sebanyak 5 eksemplar buku. Nah, ini aktivasi keanggotaan. Kalian wajib aktivasi keanggotaan terlebih dahulu di katalog winsba.ac.id/upload. Ini bentuknya ya. Jadi siapkan foto terlebih dahulu, kemudian baru diupload di sini. Upload foto mahasiswa. Fotonya harus apa? Harus foto terbaru, tidak boleh foto yang lama. Fotonya terbaru, background merah. Ini foto yang formal, harus foto formal, tidak boleh foto selfie seperti ini. Jadi harus foto formal, background merah, dan maksimal 500 KB. Kemudian di-save dengan NIM, nama NIM. Kemudian di-upload di katalog winsba.ac.id/upload. Nah, yang ini keanggotaan dari di luar Sivitas Akademika, yaitu salah satu dari anggota FKP 2TN. Siapa anggota FKP 2TN ini? Yang dari Jawa Timur ini seperti perguruan tinggi UNER, ITS, atau UNESA. Jadi kalau kalian ingin berkunjung ke perpustakaan UNER, ITS, atau UNESA, kalian bisa mendaftarkan untuk menjadi kartu sakti, untuk mendapatkan kartu sakti yang berlaku selama 3 bulan. Jadi kalian kalau sudah mempunyai kartu sakti, kalian bisa berkunjung ke perpustakaan UNER atau ITS atau UNESA. Dengan persyaratan untuk mendaftar persyaratan membuat kartu sakti ini, kalian harus
membawa kartu tanda mahasiswa dan pas foto 2x3. Jadi kalian bisa berkunjung ke UNER untuk mencari sumber literatur atau sumber informasi. Nanti untuk mendapatkan kartu sakti ini, kalian bisa mendaftar di perpustakaan UINSA. Atau barangkali teman kalian yang ingin berkunjung ke sini, ke perpustakaan UINSA, teman kalian dari UNER atau ITS, bisa. Jadi bisa mendaftarkan kartu sakti di sini juga bisa. Ini yang untuk keanggotaan dari luar sivitas akademik. Kemudian bagaimana untuk dari perguruan tinggi yang swasta, seperti salah satu contoh yang swasta untuk Sidoarjo, Unmu Sidoarjo, atau dari Al-Khozini. Mereka ingin berkunjung sini, barangkali ada teman yang ingin mencari sumber informasi di perpustakaan UINSA, bisa kalian, teman kalian ini bisa mendaftarkan menjadi keanggotaan sementara. Berlaku selama 2 minggu ini, kalian bisa membayar sebesar 15.000. Jadi hanya bisa membaca dan tidak bisa meminjam buku, hanya bisa membaca dan memfotokopi. Sedangkan kalau ingin berkunjung hanya 1 kali saja, kalian bisa membayar administrasi 10.000 sekali berkunjung. Jadi apabila ada teman atau saudara ingin ke perpustakaan UINSA, kalian bisa mengantar ke sini ke perpustakaan untuk menjadi keanggotaan ini. Kemudian jam buka layanan. Nah, kita selama bulan November, dari mulai bulan November ini kita sudah membuka layanan dari hari Senin sampai Jumat. Untuk Senin sampai Kamis kita buka jam 8.30 sampai jam 3 sore. Sedangkan untuk Jumat jam 8.30 sampai jam 11. Kemudian kita istirahat jam 11 sampai jam 1, buka kembali jam 1 sampai jam 3 sore. Untuk yang belum pernah ke sini, mohon diingat bahwa kita tutup jam 3 sore ya. Jadi tidak boleh lebih dari jam 3 sore. Kemudian untuk Senin dan Kamis ini kita istirahat mulai dari jam 12 sampai jam 1. Ini untuk jam buka layanan. Nah, ini layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi ini ada yang di depan. Ini yang begitu kalian masuk, nanti kalian akan lihat layanan sirkulasi. Apa sih layanan sirkulasi ini? Yaitu layanan peminjaman dan pengembalian. Jadi, kalian bisa meminjam buku 5 eksemplar selama 1 minggu. Dengan ketentuan kalau lebih dari 1 minggu nanti akan dikenakan denda. Dendanya 500 per buku per hari. Jadi sebaiknya kalau sudah waktunya untuk mengembalikan, sebaiknya dikembalikan atau bisa diperpanjang. Nah, ini buku yang bisa dipinjam ya, yang bisa dipinjam dan dibawa pulang. Jadi ini ada buku dengan kode U. Dengan kode U ini bisa dibawa pulang. Akan tetapi kalian harus lihat C, di sini ada C, karena ini nggak kelihatan ya. C.1 itu tidak bisa dipinjam, tidak bisa dibawa pulang, hanya bisa dibaca di tempat dan difotokopi. Jadi kalau mau pinjam buku, sebaiknya yang C2, C3, C4, dan seterusnya. Baik, bagaimana cara peminjaman? Nah, ini kalian bisa melakukan transaksi peminjaman secara online, secara mandiri. Jadi kita sudah menyediakan komputer, anjungan komputer untuk melakukan peminjaman secara mandiri. Seperti ini. Nah, ini untuk peminjaman secara mandiri. Nanti kalian harus masukkan NIM terlebih dahulu, kemudian password. Passwordnya untuk sementara masih di default pakai NIM. Jadi masukkan NIM dan kemudian passwordnya NIM. Nanti akan muncul ini, mulai transaksi. Untuk mulai transaksi ini, masukkan nomor registrasi buku, nomor barcode yang ada di depan. Halaman setelah cover nanti ada muncul barcode, kemudian diklik buku tersebut. Nanti akan muncul judul dan pengarang. Kalau sudah selesai, kemudian klik selesai transaksi. Jangan lupa untuk cek pinjaman. Jadi apakah buku tersebut sudah masuk di peminjaman tersebut. Kalau sudah selesai, jangan lupa untuk klik keluar. Karena apa? Takutnya nanti kalau masih dalam posisi seperti ini, nanti bisa digunakan oleh teman yang lain. Jadi pastikan kalau sudah selesai transaksi, kalian harus klik keluar terlebih dahulu.
Nah, setelah itu, setelah di pinjaman mandiri, kalian kemudian menuju ke bagian peminjaman, ke sirkulasi untuk menunjukkan KTM. Nah, kalau apabila ada pinjaman yang terlambat, kalian tidak bisa meminjam buku. Jadi, buku yang terlambat tersebut harus diperpanjang atau dikembalikan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, pemustaka tidak boleh menggunakan kartu anggota milik pemustaka lain. Jadi harus menggunakan KTM-nya sendiri-sendiri. Karena kalau menggunakan KTM temannya, maka ia akan dikenakan sanksi. Oke, ini untuk yang pinjaman mandiri tadi. Kemudian bagaimana cara pengembalian dan perpanjangan? Nah, kalau untuk pengembalian, kalian langsung menyerahkan ke petugas di bagian pengembalian. Atau kalau buku tersebut masih digunakan atau masih dibutuhkan, kalian bisa diperpanjang secara online. Ini di sini perpanjang secara online-nya. Ini diklik katalog UIN SBY ACID, kemudian klik perpanjangan. Setelah itu diperpanjang buku, jadi tidak perlu ke perpustakaan. Dan ingat untuk perpanjangan hanya 1 kali saja. Kalau sudah diperpanjang 1 kali tidak bisa. Jadi buku tersebut harus dikembalikan. Untuk area anggota ini, apabila kalian ingin mengganti password, kalian bisa klik di area anggota. Jadi nanti tinggal mengubah kata sandi. Nah, kita juga ada peminjaman dan pengembalian melalui paket. Bagi teman-teman yang masih berada di luar kota, apabila masih ada pinjaman buku, kalian bisa menggunakan layanan pengembalian buku melalui paket. Tapi sebelumnya, sebelum mengirimkan buku harus konfirmasi ke petugas atau menghubungi petugas. Kemudian mengisi Google Drive, nanti ada format pengiriman dan sesuai ketentuan. Atau kalian ingin meminjam buku dan posisi kalian masih ada di luar kota karena tidak memungkinkan untuk ke Surabaya, bisa menggunakan peminjaman buku secara paket. Jadi nanti menghubungi petugas, buku apa saja yang dibutuhkan, nanti petugas akan mengirim buku tersebut. Setelah buku itu diterima oleh teman-teman, kalian konfirmasi ke petugas. Nanti untuk pengembaliannya bisa menggunakan melalui paket juga bisa. Baik, ini koleksi tandon. Koleksi tandon ini ada di lantai 1. Jadi koleksi tandon ini sifatnya tertutup, close access. Kalian harus mencari terlebih dahulu di katalog dan menemukan nomor. Kalau menemukan nomor panggil dengan kode T berarti ada di tandon. Nanti ada petugasnya, jadi kalian harus mengisi slip terlebih dahulu. Di sini nanti ada slip, slipnya ada 2, yaitu untuk tandon dan jurnal. Jadi yang di tandon ini ada koleksi buku dan jurnal. Kalau menemukan di katalog, nanti ada nomor panggil U atau J, berarti ada di koleksi tandon. Di sini istimewa, kalian tidak perlu mencari sendiri di rak, nanti akan dicarikan oleh petugas. Dan buku ini tidak boleh dibawa pulang, hanya bisa difotokopi atau dibaca di tempat. Ini lesehannya. Nah, ini bisa kalian baca di sini ya. Ini untuk koleksi tandon. Nih, tandanya ini labelnya T. T sama J. Nanti ini yang J, yang jurnal. Jadi kalian harus di slip itu harus menuliskan secara lengkap. Untuk jurnal kalian harus menuliskan secara lengkap. Nomor panggil, volume, kemudian bulan. Untuk tandon kalian cukup menuliskan nomor panggil ini T 306.4 min C. Nanti petugas akan mencarikan di rak. Baik, ini untuk koleksi tandon dan ingat koleksi tandon hanya bisa dibaca di tempat dan difotokopi. Nah, ini untuk koleksi umum. Koleksi umum ini ada di lantai atas. Di lantai atas, nah ini buku yang bisa kalian bawa pulang. Kalian pinjam untuk dibawa pulang. Kemudian layanan referensi. Layanan referensi berisi sumber informasi, yaitu kamus, ensiklopedi, handbook, buku pedoman, dan lain-lain. Dan ini tempatnya di lantai 2 juga.
Jadi kode bukunya itu menggunakan R. Ini ya, ini juga tidak boleh dibawa pulang, hanya bisa dibaca di tempat saja dan difotokopi. Kemudian kita juga ada layanan corner. Layanan corner ini ada di lantai 1 semua. Ada BI corner, ada Islamic corner, dan Arabic dan English corner. Jadi layanan corner ini hanya bisa dibaca di tempat. Ini yang di sini di lantai 1 di depan sirkulasi berdampingan dengan BI corner. Sedangkan untuk Arabic corner di depan tangga, di bawah juga. Nah, ini Zonku. Zonku ini display koleksi unggulan, bagian dari koleksi umum. Jadi, koleksi ini diganti, di Zonku ini, koleksinya berdasarkan subjek tertentu. Jadi, dalam 1 minggu bisa berganti. Barangkali dalam 1 minggu ini ada koleksi tentang ilmu kelautan. Di sini. Jadi ilmu kelautan dalam 1 minggu ada di sini, kemudian minggu depannya bisa berganti dengan prodi yang lain, sesuai dengan prodi masing-masing. Nah, kita ini juga ada spot selfie, barangkali ada yang belum pernah sama sekali ke perpustakaan, nih kita ada ya spot selfie-nya, ada banyak di dalam. Ini juga. Nah, mungkin itu saja. Barangkali ada pertanyaan, nanti langsung saja boleh ditulis di chat atau langsung bertanya, boleh. Monggo, terserah kepada, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuhi atas pemaparan yang luar biasa. Jadi Bu Nuhi ini menjelaskan semua yang ada di perpustakaan. Mungkin yang ketinggalan itu kamar mandinya kayaknya tadi ya, kamar mandi dan buku dari depan. Itulah barangkali sekilas tentang apa yang ada di perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Teman-teman tidak perlu khawatir. Jadi ini hanya sebagai salah satu tampilan awal atau mungkin pengantar atau sekedar promosi dari Bu Nuhi. Teman-teman barangkali yang tidak berkepentingan barangkali bisa menonaktifkan speakernya. Terima kasih. Barangkali apa yang disampaikan Bu Nuhi ini hanya sekilas pengenalan tentang beberapa layanan yang ada di perpustakaan. Bagi teman-teman mahasiswa yang memang belum pernah sama sekali hadir atau berkunjung di perpustakaan, tidak perlu khawatir, jangan khawatir karena nanti akan ditindaklanjuti dengan program VLC berikutnya yang kita kasih tema study room. Jadi nanti misalkan kita mengupas tuntas tentang satu layanan, seperti yang disampaikan Bu Nuhi tadi, ada corner Zonku kayak gitu ya. Jadi apa sih Zonku itu? Bagaimana? Siapa pengelolanya? Kemudian apa saja yang ditampilkan di sana? Nanti itu akan kita kemas dalam salah satu tema di virtual library class, yaitu study room. Jadi nanti teman-teman bisa mengenal lebih dalam siapa petugasnya, kemudian apa saja yang ada di dalam, prosedur pemanfaatan, kemudian apa saja koleksi yang ada, itu di study room. Itu ya teman-teman semuanya. Barangkali ada yang perlu digarisbawahi dari yang disampaikan Bu Nuhi lagi adalah kita terbuka untuk siapapun untuk melakukan kunjungan di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, baik itu sivitas akademika, mahasiswa, karyawan maupun dosen yang ada di UIN Sunan Ampel. Dipersilakan untuk hadir, berkunjung ke perpustakaan, termasuk juga adalah selain sivitas akademika, seperti yang disampaikan Bu Nuhi tadi, itu dinamakan dengan kita labeli tamu ya. Jadi tamu bisa jadi PTN, kemudian bisa jadi PTS, bisa jadi barangkali adalah anggota masyarakat umum, siapapun orangnya bisa memanfaatkan koleksi yang ada di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, tentu saja dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Begitu teman-teman sekalian. Kemudian juga ada tadi yang menarik adalah layanan delivery ya, Bu Nuhi ya. Jadi kita tetap karena memang masih transisi atau
biasa disebut dengan era new normal, jadi kita tetap memberikan pelayanan yang namanya delivery, baik peminjaman maupun pengembalian. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa jadi mungkin bagi mahasiswa lama apa yang disampaikan Bu Nui itu agak ribet untuk peminjamannya. Jadi peminjamannya kan kayaknya detail gitu ya. Untuk mahasiswa yang baru itu agak ribet, tapi untuk mahasiswa yang lama sangat-sangat simpel. Oleh karena itu saya undang untuk teman-teman mahasiswa baru, jangan ragu-ragu. Ayo, biar mendapatkan pengalaman bahwa apa yang disampaikan Bu Nui itu sebetulnya sangat simpel untuk peminjaman. Jadi cari buku, kemudian transaksi mandiri di peminjaman, kemudian cek validasi di sirkulasi, dan kemudian dibawa pulang. Sangat-sangat simpel. Jangan ragu-ragu untuk mahasiswa baru untuk berkunjung ya, karena kita sudah mulai November, sudah membuka layanan tatap muka dan juga baca di tempat. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita mempersilakan untuk narasumber yang kedua, barangkali ada tambahan dari saya, barangkali ada pertanyaan, ada usulan, atau barangkali ada masukan dari teman-teman tentang tema hari ini, dipersilakan untuk nulis di chat box, atau bisa juga raise hand kalau memang ingin disampaikan lebih lanjut. Semua yang disampaikan Bu Nui nanti bisa diakses di Instagram kita, media sosial kita, di YouTube atau Instagram, nanti saya share di chat box ya, termasuk juga website-website yang ada di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai salah satu syarat upload foto untuk bisa pinjam, nanti bisa diupload di website kita, nanti akan saya share di chat box. Kurang lebih seperti